Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Siti Humairah dengan NIM 2131527. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan e-commerce guna meningkatkan daya saing ekonomi melalui teknologi informasi. Let's get started. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini begitu pesat. Perkembangan teknologi informasi yang pesat ini memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan secara individu, sosial, maupun yang terkait dengan dunia usaha atau bisnis. Selain mempermudah dan mempercepat proses komunikasi dan informasi, teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam kegiatan usaha atau bisnis. Munculnya wabah COVID-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, terutama pada bidang perekonomian. Salah satu dampak pada bidang perekonomian masyarakat yaitu adanya PHK. Banyaknya masyarakat yang terkena dampak PHK meningkatkan data pengangguran di Indonesia. Disinilah peran teknologi informasi. Karena seiring meningkatnya pengangguran di Indonesia dan pesatnya perkembangan zaman telah membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam persaingan global, terutama pada bidang teknologi dan ekonomi. Penggunaan e-commerce menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia, mengingat masalah yang semakin kompetitif dalam bidang ekonomi. E-commerce merupakan model atau sistem bisnis baru yang mengubah transaksi bisnis konvensional menjadi transaksi elektronik yang memanfaatkan ICT, Informasi dan Communication Technology, juga disebut sebagai teknologi internet. E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan baik berupa barang, jasa, atau informasi yang berlangsung melalui media online. E-commerce juga membantu meningkatkan daya saing produk lokal terhadap produk luar negeri. Menurut Kalakota dan Washington 1997, e-commerce adalah pertukaran barang atau pembayaran untuk layanan melalui jaringan komputer dan perangkat lunak transaksi bisnis otomatis dan berfungsi sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan mengurangi biaya. E-commerce juga didefinisikan sebagai sistem pemasaran dengan memanfaatkan internet melalui situs web, aplikasi seluler, atau browser, di mana ada transaksi komersial yang sedang berlangsung antara individu dan organisasi atau individu dengan individu lainnya. E-commerce muncul karena adanya kemajuan teknologi informasi yang berasal dari internet yang melesat. E-commerce menjanjikan bisnis untuk menjual produk atau layanan secara global tanpa harus mempertimbangkan kendala geografis. E-commerce merupakan faktor penyebab munculnya prinsip ekonomi baru yang dikenal dengan istilah ekonomi digital. Ekonomi telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mempromosikan cara hidup manusia modern yang menekankan efisiensi dan kemudahan penggunaan di segala aspek kehidupan. E-commerce juga dikenal dengan istilah market making karena keberadaannya yang berhasil mengembangkan sebuah pasar yang dapat menerima pembeli dan penjual dari seluruh dunia hanya dengan menggunakan koneksi internet. Perkembangan e-commerce di Indonesia sangat cepat karena memberikan manfaat bagi pemilik bisnis, konsumen, atau masyarakat umum. Pertumbuhan e-commerce dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang mencakup faktor-faktor tertentu seperti sumber daya manusia dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM,
infrastruktur jaringan internet, dan infrastruktur ketenaga listrikan. Faktor inilah yang memiliki keterkaitan erat terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Jenis transaksi dalam e-commerce terbagi menjadi 4, yaitu B2C Business to Customer, B2B Business to Business, C2C Customer to Customer, dan C2B Consumer to Business. Business to Customer atau B2C dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce B2C mengikuti model tradisional penjualan retail di mana bisnis menjual barang kepada individu. Namun, transaksi ini terjadi di platform internet bersama-sama dengan toko fisik. Contohnya, Blibli, JDID, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua organisasi dengan tujuan bisnis yang sama. Kedua organisasi ini jelas memahami dan mengetahui bisnis apa yang diluncurkan. Biasanya bisnis ini diluncurkan secara online atau dengan cara yang tenang dan berjalan cukup lama. Fokus model B2B adalah pada distribusi produk dari satu industri ke industri lainnya. Bisnis ini memiliki platform e-commerce yang dirancang khusus untuk mendukung bisnis dan beroperasi di lingkungan tertentu. Contohnya rarali.com, intralink.com, Kawan Lama, Electronic City, Introwork, dan MBS. Jenis transaksi C2C ini dilakukan antar konsumen, dan transaksi ini dapat dilakukan melalui toko online seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Tetapi juga dapat dilakukan secara diam-diam antar individu tanpa ada keterlibatan pihak lawan ketiga. Contohnya berbisnis sendiri melalui WhatsApp. Selanjutnya transaksi C2B. C2B adalah model bisnis di mana konsumen atau pengguna akhir menyediakan barang atau jasa untuk berbisnis. Contohnya dari platform C2B ini adalah istockfoto.com yang berfungsi sebagai sumber daya bagi fotografer individu untuk mendapatkan royalti setiap kali seseorang menggunakan foto mereka. Strategi bisnis yang diterapkan suatu perusahaan untuk lebih unggul dalam persaingan adalah bagaimana menciptakan produk atau menawarkan layanan yang lebih terjangkau, kualitas yang lebih baik, dan layanan yang lebih cepat atau biasa kita sebut sebagai istilahnya cheaper, better, dan faster. Untuk menciptakan daya saing, biasanya perusahaan memilih untuk memasarkan produk dengan membangun e-commerce, lalu pengiriman uang menggunakan transfer atau ATM, SMS banking, atau e-money. Sedangkan untuk meminta informasi bisa menghubungi call center. Kemampuan teknologi informasi untuk menciptakan produk substitusi tentu dapat menciptakan pula persaingan baru. Salah satunya adalah pemakaian internet pun. Terbukti, menggunakan sarana komunikasi tersebut secara signifikan, efektif, dan efisien telah mempengaruhi pendapatan perusahaan yang menawarkan jasa komunikasi dan kurir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan senjata persaingan ekonomi yang sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dengan mudah perusahaan dapat mengirim dan mengimplementasikan penawaran yang lebih terjangkau. Satu, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, mengacu pada kebutuhan pemilik bisnis untuk siap mengubah struktur industri dengan menerapkan ide-ide segar atau strategi pemasaran dan memastikan cakupan pasar yang lengkap. Yang kedua, cakupannya luas atau global reach dengan memanfaatkan konten guna menyebarkan jangkauan pasar agar akses tersedia di mana-mana.
tidak hanya di wilayah yang dituju. Yang ketiga, karakteristik aplikasi yang kuat dan interaktif atau kekayaan dan interaktif. Aplikasi e-commerce harus mampu lebih dari sekedar menjual produk. Mereka juga harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan pengguna dan jika perlu menyiapkan metode pembayaran yang sesuai untuk pelanggan. Yang keempat, memiliki alat yang diperlukan untuk memobilisasi masyarakat seputar penggunaan barang dan jasa, baik melalui integrasi situs atau media sosial. Update kabar terbaru serta promosi email diharapkan dapat menghasilkan sentimen positif masyarakat terhadap barang dan jasa yang dijual. Yang kelima, penampilan eksternal yang menarik dan baik, logo yang kuat, grafik yang jelas, dan deskripsi produk di setiap sisi halaman mungkin membuat aplikasi e-commerce tersebut lebih menarik bagi pelanggan. Yang keenam, perangkat lunak harus kompatibel dengan web yang berbeda atau dengan metode akses media yang dipakai, seperti melalui komputer sendiri, laptop atau smartphone pribadi yang digunakan untuk mengakses. E-commerce juga membutuhkan semacam infrastruktur digital selain dijalankan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia bisnis online. Selain itu, perkembangan e-commerce memerlukan integrasi dengan berbagai faktor, seperti penggunaan media sosial, metode pembayaran yang berbeda seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan lembaga lain yang menyediakan layanan pembayaran. Sebagai upaya memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan meningkatkan daya saing dalam bidang perekonomian, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menerapkannya sistem e-commerce. E-commerce dalam dunia bisnis mengacu pada penggunaan teknologi modern, seperti internet, untuk mempermudah proses bisnis. Melalui internet, pemilik bisnis dapat dengan mudah berkomunikasi dengan bertukar informasi melalui obrolan WhatsApp, email, dan saluran lainnya, serta dapat mengiklankan produk menggunakan iklan banner internet, serta mengidentifikasi bisnis dan menemukan klien baru menggunakan aplikasi atau laman online. E-commerce memungkinkan bisnis apapun untuk menjual produk atau layanan secara global tanpa harus mempertimbangkan kendala geografis. Di era globalisasi informasi ini, pesaing baru tidak hanya para pesaing yang secara fisik ada di dalam lingkungan geografis, baik secara lokal, regional, atau bahkan nasional. Bahkan lebih jauh dari itu, pesaing yang berada di negara lain pun akan menjadi pesaing baru. Hal ini disebabkan oleh teknologi informasi yang telah menghapus batas-batas negara melalui internet. Kemajuan teknologi informasi dapat memberikan suatu kesempatan dalam menyusun strategi bagi organisasi untuk berada di depan dan mendahului para pesaingnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan senjata persaingan ekonomi. Pertumbuhan e-commerce dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang mencakup faktor-faktor tertentu seperti sumber daya manusia dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, infrastruktur jaringan internet, dan infrastruktur ketenaga listrikan. Jenis transaksi dalam e-commerce terbagi menjadi 4, yaitu e-commerce B2C, e-commerce B2B, e-commerce C2C, dan e-commerce C2B. Dampak positif dari penggunaan e-commerce adalah pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan, jangkauan yang luas, mengurangi biaya yang berhubungan dengan kertas, mudah memecahkan pangsa pasar, serta konsumen tidak perlu keluar, dan menambah padatnya lalu lintas perjalanan hanya untuk berbelanja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemanfaatan e-commerce guna meningkatkan daya saing ekonomi melalui teknologi informasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian.
Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak.